Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika, penetapan parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data darah. Tujuan dari praktikum ini, pertama, mampu menetapkan dan menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah atau plasma. Kedua, mampu menggunakan data yang diperoleh untuk mendapatkan persamaan farmakokinetiknya. Tiga, mampu menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal. Menurut Leon Sargel, 2012, farmakokinetika adalah ilmu dari kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasi, yakni mencakup ekskresi dan metabolisme obat. Deskripsi distribusi dan eliminasi obat sering disebut sebagai disposisi obat. Studi farmakokinetika mencakup baik pendekatan eksperimental dan teoritis. Aspek eksperimental farmakokinetika meliputi pengembangan teknik sampling biologis, metode analitik untuk pengukuran obat, metabolit, dan prosedur yang memfasilitasi pengumpulan dan manipulasi data. Sedangkan aspek teoritis farmakokinetika meliputi pengembangan model farmakokinetika yang memprediksi disposisi obat setelah pemakaian obat. Menurut Patel 2018, farmakokinetik obat menggambarkan perubahan konsentrasi obat per satuan waktu setelah pemberian dosis obat tertentu. Perubahan konsentrasi obat tersebut terjadi sebagai akibat dari 4 proses kinetik yang umumnya dikuantifikasi dengan menggunakan rumus tertentu, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Proses eliminasi menggambarkan perpindahan obat dari tempat obat tersebut diberikan, misalnya saluran cerna apabila obat diberikan secara oral menuju ke sistem sirkulasi sistemik, yaitu pembuluh darah. Menurut Sargel 2005, parameter farmakokinetika adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau metaboliknya dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Fungsi dari penetapan parameter farmakokinetika suatu obat adalah untuk mengkaji kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasi dalam tubuh. Secara umum, parameter farmakokinetika digolongkan menjadi parameter primer, sekunder, dan turunan. Prosedur kerja dari penentuan data darah yaitu yang pertama, buatlah kurva profil kadar obat dengan kertas semi logaritmik dan tentukan titik yang mewakili fase eliminasi. Kemudian dibuat regresi A hingga diperoleh nilai B dan beta dari persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian ln CP sama dengan min beta dikali T plus ln B. Dimasukkan nilai T pada fase absorpsi regresi A hingga diperoleh CP ekstrapolasi. Dihitung nilai CP residual, yaitu CP min CP ekstrapolasi. Kemudian dibuat regresi B antara CP residual dan T fase absorpsi hingga diperoleh nilai A dan alpha. Dihitung nilai K dan Ka dengan persamaan CP sama dengan B dikali E min KT min AE min KT. Dihitung T maksimum sama dengan ln Ka per K dibagi Ka min K. Dihitung AUC dengan metode trapezoid dan rumus B per beta min A per alpha. Dihitung VD sama dengan F dikali D per ke AUC. Dihitung C1 sama dengan ke kali VD. Dihitung CP max. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini membahas mengenai penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal dengan menggunakan data darah. Penetapan parameter farmakokinetik menggunakan kurva antara waktu dengan satuan jam dan konsentrasi obat dalam darah
atau CP dengan satuan mikrogram per mililiter yang dilogkan terlebih dahulu. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika menggunakan farmakokinetik ini merupakan aspek farmakologi yang digunakan untuk melihat nasib obat yang terdapat dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme sampai diekstraksikan keluar tubuh atau fase atme. Kemudian, untuk metode yang digunakan pada praktikum kali ini menggunakan metode residual dan metode Wagner. Metode residual merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan nilai laju absorpsi dari data absorpsi obat, sedangkan metode Wagner-Nelson itu digunakan untuk menetapkan nilai Kc dari data absorpsi juga. Kemudian dari perhitungan menggunakan metode residual diperoleh nilai K sebesar 0,273 per jam, kemudian K12 diperoleh nilai 0,4480 per jam, kemudian K21 diperoleh nilai 0,2309 per jam, nilai AUC sebesar 197,9791, T setengah alfa 0,7863 jam, kemudian T setengah beta 9,6518 jam, sedangkan untuk metode Wagner-Nelson memperoleh nilai Ka sebesar minus 0,5802, waktu paruh eliminasinya 3,7358 jam, dan untuk waktu paruh absorpsinya sebesar minus 1,1944 jam. Kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama, fase farmakokinetik obat yang terjadi dalam tubuh. Yang pertama yaitu absorpsi atau tahap penyerapan. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme dan detoksifikasi. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik menggunakan data darah, yaitu metode residual dan metode Wagner-Nelson. Yang ketiga, kompartemen 2 terbagi menjadi dua, yaitu intravena dan peroral. Yang keempat, ada beberapa parameter farmakokinetik untuk mengetahui profil obat dalam darah. Yang pertama yaitu ketetapan laju absorpsi atau Ka, waktu mencapai kadar puncak atau Tmax, kadar puncak Cmax, dan tetapan laju eliminasi atau K. Kemudian farmakokinetika yang dapat dihitung menggunakan data darah meliputi laju eliminasi atau K, kecepatan absorpsi atau Ka, waktu paruh T1/2, dan area bawah kurva atau AUC.